Sebetulnya Bang, saya salut juga sama Bang Zul ini, pengetahuannya makin banyak gitu kan, Makasih, pemahamannya makasih Pak makin, Lukas. iya, pemahamannya makin luar biasa gitu. Bang Zuma, Pak Lukas, bukan Bang Zul. Saya tahunya Zulkifli Abbas, jadi saya Oh biasa iya iya panggil iya Bang iya iya Zul. iya iya. Betul, betul, Beliau betul juga, mungkin betul lupa juga. saya karena dari sebelum di Zoom itu kita sudah sering diskusi sebetulnya. Saya mulai diskusi dengan Bang Zul ini di WA dulu. Oh iya, kalau lihat ingat namanya sih ya betul, betul, betul. Iya, Cuman kan makanya tadi lama. saya agak sungkan jawab salamnya gitu. Oh, sama aja Silakan. Bang Zul. Kita Iya, kan silakan Bang, sudah silakan. kenal lama Bang Zul, sering Iya, kasih iya. nomor saya ke orang-orang lain kan. Analisanya bagus. Sebetulnya kata proselit itu yang proselutos itu mempertobatkan artinya. Mempertobatkan itu dalam arti kalau kita telaah ayat yang Bang Zul tadi sampaikan itu ya, bahwa seperti orang Farisi mempertobatkan satu orang kemudian menjadikan mereka lebih jahat begitu kan. Jadi kalau saya kupas satu-satu pasti panjang mengenai Farisi dan segala macam. Tapi yang Yesus maksud itu kamu mempertobatkan satu orang, tapi kamu tidak mendidiknya dengan baik dalam agamamu. Itu maknanya yang Bang Zul sampaikan tadi itu. Jadi sebetulnya kalau dia mempertobatkan satu orang menjadi Yudaisme, mestinya dia harus menjadi Yudaisme yang baik gitu. Yudaisme itu kalau dipertobatkan dia hanya dua itu kan, Gersedek dengan Gertosaf. Kalau Gersedek itu sudah pasti orang Yahudi asli. Dia tidak mungkin orang goyim gitu ya, orang asing terus dipertobatkan menjadi Yahudi, itu tidak mungkin. Dia bisa menjadi penganut agama Yahudi, tapi hanya sebatas pintu gerbang. Artinya Gertosaf tadi. Maka kalau kemudian dalam pertobatan itu sebagai seorang Gertosaf, mestinya dia mempertobatkan dalam kondisi sedek, dalam kondisi yang benar gitu loh, menjalankan ibadahnya dengan benar, menjalankan tradisinya dengan benar, menjalankan setiap langkah-langkah ibadah di dalam Yudaisme itu dengan baik gitu. Itu yang Yesus maksud gitu. Mestinya kalau sama seperti Bang Zul umpamanya kan, kemudian memualafkan satu orang, lalu yang mualaf itu tidak dididik dengan baik, wah dia bahkan lebih jahat itu. Dia bisa menilai agama orang seenaknya, dia bisa menafsirkan Alkitab seenaknya, dia bisa bahkan bisa menyesatkan orang gitu loh, dengan pengetahuan yang tidak seimbang. Maka sebaik-baiknya seorang mualaf itu harusnya ya dia dididik, masuk dalam pesantren, punya satu orang guru yang menjadi panutan, kemudian itulah yang menjadi ilmunya dia kelak ketika dia mesti berdakwah atau mau berdakwah. Kan dakwah itu apa namanya ya, kalau di Muslim mungkin kewajiban ya, kewajiban setiap Muslim itu menyampaikan satu ayat gitu kan ya. Iya. Nah, dalam menyampaikan satu ayat itu mestinya dia menyampaikan ayat yang sebenar-benarnya sesuai dengan makna yang termaktub di dalam Quran gitu. Nggak boleh dia menyampaikan sembarangan aja gitu kan. Pasti seperti Bang Zul yang seorang Muslim, terus kemudian pasti protes, kamu salah itu ngomong begitu, nggak boleh ngomong gitu. Atau ustadz yang lain pasti akan protes gitu. Wah kamu salah menyampaikan itu, nggak boleh, itu menyesatkan orang. Ajaran kita tuh seperti ini, seperti ajaran Islam tuh seperti ini, sesuai dengan sunnah Nabi kan gitu, sesuai dengan hadis dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan orang Farisi itu. Orang Farisi itu kan gemar dia waktu zaman itu mencari menjadi misi gitu. Jadi sebetulnya agama Yudaisme itu bukan agama misi, tapi pada masa itu mereka menjadi agama misi gitu. Nah, pada masa agama misi itu mereka mencari banyak petobat-petobat baru dan hanya untuk ditobatkan tanpa dididik dengan baik. Akhirnya ya bisa salah informasi, miskomunikasi, salah informasi, bisa jadi lebih jahat, tidak melaksanakan kaidah-kaidah agamanya dengan baik sesuai dengan
seharusnya gitu. Akhirnya ya menjadi penyesat-penyesat baru bagi orang lain, itu yang dimaksud di ayat itu. Kurang lebih Oke, begitu. baik Bang. Ya sah-sah saja sih kalau misalnya seorang proselit kemudian menyatakan pengakuan seperti itu Bang. Hanya saja kita sebagai orang yang terlahir belakangan ini yang mampu menilai dengan seperangkat ya ilmu yang bisa kita dapatkan dari manapun, itu bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya ketika kita berbicara mengenai apa yang kita bahas pada malam hari ini, lagi-lagi saya mengatakan proselut ini itu endingnya akan lahir dua keadaan. Yang pertama, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang disebut lehit gayer. Lehit gayer itu adalah orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, yang kemudian menundukkan dirinya untuk taat tunduk kepada pengajaran Torah atau setidaknya kitab Tanakh. Seperti orang-orang asing yang dibeli, yang tinggal di tengah-tengah orang keturunan Abraham, yang mana mereka diikat dengan budaya yang dihasilkan dari perintah Tuhan, atau kebiasaan adat istiadat yang dihasilkan dari perintah Tuhan, seperti sunat misalnya. Nah, itu disebut lehet gayer, atau mereka sebutnya dengan kata gur atau mit gayer. Orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel, yang tunduk kepada hukum atau syariat yang ada di dalam kehidupan seorang Yudaism. Nah, itu yang pertama. Keadaan yang kedua yang mereka kemudian sebut bidat atau goyim, yang kedudukannya sebagai Abu Dasara, orang yang kemudian dikutuki dikarenakan mereka menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka itu hanyalah menggunakan topeng kitabnya orang Yahudi untuk melancarkan aksi-aksi apa yang mereka inginkan terhadap aliran kepercayaan mereka anut. Nah, ini bisa jadi Bang, saya bukannya mau menuduh, tapi kalau kita melihat dari Bible itu sendiri, contoh di dalam Kisah Para Rasul 21, di situ ada hal yang sangat menarik yang terjadi terhadap orang Farisi yang saya sebutkan Paulus tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa sampai hari ini saya belum menemukan adanya orang Farisi yang mendirikan aliran di luar Yudaism, di luar Yahudi, penganut Torah. Itu saya belum pernah menemukan. Selain daripada Paulus. Dan jelas saja di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, ternyata setelah Paulus itu dari perspektif saya pribadi nih mengatakan bahwa Paulus itu adalah oknum yang menggenapi Matius 23 nomor 15, di mana beliau itu keciduk sebagai orang yang mengajarkan orang di luar Yahudi bertobat menjadi pengikutnya dan dijadikan sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Apa pembuktiannya, tolak ukurnya? Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul 21 itu. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran bidat. Dengan bahasa lain, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Atau dengan kata lain, Paulus bertobat dari mengajarkan orang luar bertobat menjadi pengikut agamanya, tapi setelah menjadi pengikut agamanya, justru meninggalkan kemudian pola awal, asas-asas awal, hukum-hukum awal. Nah, itu Terlalu diterangkan. panjang kayaknya Bang. Nah, coba saya simpulkan. Di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Silakan. Saya bingung mau tanggapi yang mana. Tadi saya mau tanggapi di tengah-tengah, tapi Bang Zul masih bicara, jadi terlalu panjang. Intinya Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran proselit. Itu aja kesimpulannya. Silakan. Saya rasa salah ini Bang ya. Mungkin salah analisa kalau seperti itu. Karena Paulus itu siapa sih? Nah, kan itu. Kita kaji dulu. Ini yang mungkin tidak dipahami oleh teman-teman muslim gitu. Paulus itu siapa dasarnya? Paulus itu kan dia dasarnya adalah seorang rabi.
Dia tuh murid Gamaliel II gitu kan. Dia mengajarkan ajaran para rabi. Makanya di dalam Filipi itu dia dijelaskan bahwa dia tuh di dalam menerima ajaran itu sangat baik gitu loh. Seorang Farisi yang taat, sangat baik. Tidak bercacat. Ya, tidak bercacat dalam menjalankan agamanya. Artinya tidak bercacat itu 613 mitzvot itu dia jalankan dengan baik tanpa ada salah di dalamnya. Karena kalau salah satu kan mesti ulang, nggak boleh. Apalagi seorang rabi. Rabi ini pengajar kan. Maka kalau seorang pengajar dia harus sempurna mengajarkan setiap kaidah-kaidah agamanya gitu loh. Nah itu dia sendiri mengaku itu bahwa dia seorang pengajar, seorang rabi yang baik gitu. Kalau kemudian dikaitkan dengan Kristen, maka terdapat perbedaannya seperti ini. Sebetulnya apa sih beda Yudaisme dengan Yahudi dengan Kristen itu apa sih bedanya? Kalau menurut Bang Sul bedanya apa antara Yahudi dengan Kristen? Kalau Yahudi itu golongan yang memiliki aturan tapi tidak menjalankan aturan itu. Kalau Kristen ini golongan yang tidak memiliki aturan tetapi menjalankan aturan yang dibuat-buat sendiri. Itu Bang. Nah itu bisa marah orang Yahudi kalau Abang bilang bahwa orang Yahudi itu memiliki aturan tapi dia menjalankan aturannya. Itu bisa marah orang Yahudi itu. Maksud saya sekelompok orang, dan ini kalau dalam sekelompok orang, sorry saya potong. Kalau sekelompok orang berarti kita kan tidak bisa mengeneralisir ya. Artinya tidak semua gitu kan. Iya, Sekelompok begitu juga orang sebaliknya Bang. Tidak semua taat. Ya, kalau itu saya yakin, kalau itu saya setuju ya. Tidak semua orang taat, sama dengan Muslim juga. Tidak semua Muslim juga taat kan. Kalau kita berpatokan ke situ gitu loh. Jadi itu kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Saya kasih tahu simpelnya aja, beda Yahudi dengan Itu Kristen. Yahudi Bang. Abang nggak nanya. Abang nggak nanya bagaimana dengan pernyataan saya yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah sebuah golongan yang bikin aturan-aturan sendiri tanpa aturan, bikin prosesi ibadah. Nah itu beda, makanya saya Kan jelaskan Yahudi tadi saya satu-satu. katakan. Nah sekarang gimana dengan Kristen? Salah nggak Ya, saya itu ngomong? beda bagian. Saya jelaskan dulu. Apa sih bedanya Yahudi dengan Kristen? Bedanya Yahudi dengan Kristen itu bedanya di Mesiasnya aja. Kesamaannya mereka sama-sama menunggu Mesias itu datang. Itu yang sama. Kesamaannya itu di situ. Yahudi, Yudaisme pada umumnya itu mereka mengharapkan Mesias datang, menunggu Mesias datang. Kapan Mesias datang? Bagi mereka Mesias itu belum datang. Nah, sementara ajaran Kristen itu bagi mereka Mesias sudah datang. Itulah yang kemudian Paulus baca dan Paulus ajarkan bahwa Mesias ini sudah datang. Ada di dalam diri seorang laki-laki yang kemudian dipanggil dengan juru selamat yang dilahirkan oleh Maria. Nah, di dalam diri dia inilah banyak ciri-ciri kemesianikan yang sebetulnya sama-sama ditunggu oleh orang Yahudi. Itu aja bedanya. Orang Yahudi merasa Mesias belum datang, orang Kristen merasa Mesias sudah datang. Kemudian dua pandangan ini masing-masing mengembangkan sendiri. Yahudi itu tetap dengan keyakinannya bahwa Mesias belum datang. Kristen tetap dengan keyakinannya bahwa Mesias sudah datang. Perkara Mesiasnya sudah datang ini bagaimana mereka mensikapinya, itu sikap iman yang berbeda lagi gitu. Kalau kemudian Bang Zul tadi berpendapat bahwa Kristen membuat membuat aturan sendiri di dalam keimanannya kepada Tuhannya Yahudi. Nah, ini beda pandangan ya Bang ya. Kristen ini kan banyak juga alirannya gitu kan. Jadi saya tidak mau mengeneralisir, nanti saya malah dicap mengeneralisir baru ada yang tersinggung gitu. Saya tidak mau juga itu terjadi gitu. Karena kan kita forumnya umum. Ini kok tiba-tiba kita sudah ofisial aja ini diskusinya ya. Saya jadi heran ini, apa memang sengaja ditunggu-tunggu orang yang buat cari lawan yang Bang Zuma atau bagaimana ini sebetulnya? Kita klarifikasi dulu, jangan-jangan di live kan terus kemudian jadi konsumsi publik gitu. Iya, boleh saya sikapi yang tadi Bang? Betul, saya selesaikan dikit. Oke, silakan. Jadi kemudian kalau kemudian dibilang mengarang-arang aturan sendiri ya di dalam beberapa kelompok Kristen mungkin itu betul terjadi. Saya tidak menafikan itu.
Tapi kalau mengeneralisir semuanya, saya rasa tidak. Karena ada Kristen yang kemudian mengikuti aturan. Seperti contohnya 10 hukum Taurat itu kan harus diikuti, nggak bisa dilanggar. Kalau kemudian itu digenapi dalam satu perintah hukum kasih, ya hukum kasih itu kan menggenapi 10 hukum, kan gitu aja, simple. Jadi hukum kasih itu apa sih sebenarnya? Jangan membenci, jangan berzina, jangan mencuri. Artinya kalau kamu mengasihi orang, kamu nggak mungkin membunuh, kamu nggak mungkin mencuri, kamu nggak mungkin berzina. Nah, itu yang kemudian menjadi satu kesimpulan gitu loh. Nah, ini juga kan jadi banyak perdebatan akhirnya kan. Oh, hukum kasih. Terus kemudian ada bahasa-bahasa dalam Alkitab yang kalau kasihlah musuhmu. Wah, itu kalau kita perang gimana? Ya kan? Ini kan banyak dibahas ini. Kalau perang gimana? Masa mengasihi musuh, mati dong kita, kan gitu. Itu konteksnya di luar politik. Perang itu kan urusan politik, Bang, bukan urusan agama ya. Ini saya ini aja, saya ambil secara general aja ya. Jadi kita kadang-kadang mencampur adukan urusan politik dengan urusan agama. Seperti perang yang terjadi sekarang ini antara Palestina dengan Israel. Itu bukan perang agama, itu perang politik. Zionis itu gerakan Israel politik. Beda dengan rabi-rabi Yahudi, banyak juga yang nggak setuju dengan perang kok. Karena pada dasarnya kan mereka memang nggak boleh membunuh. Tapi sebuah negara harus mempunyai kedaulatan gitu loh. Nah, di dalamnya ada gerakan politik. Nah, gerakan politik ini yang kemudian bertentangan juga pasti dengan gerakan agama. Karena agama punya norma sendiri, politik punya norma sendiri. Jikalau kamu menembus batas wilayah saya perangi, kan gitu. Itu politik. Kalau agama nggak bisa begitu. 10 hukum Taurat dipegang teguh sama orang Yahudi kan, gitu. Saya nggak mau panjang-panjang juga, takut kepanjangan kita. Padahal sebetulnya tadi saya mau nanya nih sebetulnya tadi, tapi ya sudahlah, saya ditanya ya nggak apa-apa. Lanjut, Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Yahudi dan Kristen, sebenarnya dua agama ini itu tak ada hubungannya. Karena nabi-nabi itu diutus, termasuk Yesus, itu tidak pernah mengenal itu Kristen apa. Sekte apapun itu bukan kelompok dari ajaran para nabi termasuk Yesus yang diyakini oleh saudara Kristen. Acuan saya berkata tadi bahwa Yahudi punya aturan tapi mereka tidak taatin. Dan Kristen itu tidak punya aturan, tapi bikin aturan sendiri. Seperti misalnya ketika Kristen mencontoh 10 hukum Taurat, 10 perintah. Itu bukan hukumnya Kristen, itu hukumnya agama Yahudi. Tapi mereka buat-buat sendiri. Itu yang saya maksud tadi. Jadi ketika saya mengatakan itu, saya arahkan pandangan kita kepada Matius 23, nomor 1, nomor 2, sampai seterusnya, bahkan sampai nomor 36. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi kata Yesus, jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Sorry saya potong, Bang. Sebelum terlalu jauh kita ya kan. Kita kan punya koridor masing-masing ini. Bang Zuma sebagai Muslim, saya Kristen gitu ya. Dan kita kan nggak mungkin memasuki wilayah masing-masing juga gitu. Penafsiran Abang terhadap kitab suci kita, kitab suci Kristen tentu berbeda dengan penafsiran saya terhadap kitab suci Kristen. Penafsiran saya terhadap kitab suci Quran tentu berbeda dengan penafsiran Abang. Dan nggak mungkin kita satukan itu gitu. Jadi saya rasa mungkin terlalu jauh kita kalau menghermeneutik penafsiran dari kitab suci masing-masing. Penyampaian Bang Zuma saya pahami. Ya udah kalau gitu, ini. boleh nggak Abang tunjukkan ke saya legalitas Kristen menggunakan hukum Yahudi itu di mana? Ya, gini. Itu dulu. Kalau ada. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Kristen itu sebetulnya seharusnya mengimani Tuhannya yang Yahudi imani, kan gitu. Baru kemudian mereka bisa mengadopsi kitab sucinya, kitab Torah. Karena sebagai dasar iman. Maksud saya ini Bang, dasar hukum. Sebentar saya jelasin. Orang Kristen menggunakan hukum Yahudi itu apa? Ada nggak Bang?
Iya kan tadi 10 hukum Taurat itu harus dijalankan kan. Nah, itu punya Yahudi, Bang. Nah, makanya saya jelasin dulu sama Bang Zul ini. Itu orang punya orang Iya, punya saya aturan. jelasin dulu. Ya, saya Kristen jelasin yang sibuk lah ya. sendiri bikin aturan untuk dirinya sendiri, tapi itu Enggak, aturan, enggak. Jadi aturan nanti agama orang orang dipakai ke Kristen. Itu, Sebentar, Bang. Pak. Sebentar, Silakan. Bang. Sebentar. Nanti takutnya ada di luar sana orang yang marah gitu kan dengan yang diskusi kita ini gitu kan. Takutnya ada orang Kristen lain yang nggak setuju dengan saya, terus kemudian dia marah apa kompetensi saya untuk itu gitu. Kita ya dalam Kristen kan banyak aliran, Bang. Jadi tidak semuanya sama kan. Nah, ketidaksamaan itu kemudian menimbulkan masing-masing persepsi juga gitu, termasuk penafsiran. Penafsiran masing-masing aliran itu tuh berbeda-beda. Nah, termasuk penafsiran saya juga berbeda-beda gitu. Tadinya di awal saya sudah mengemukakan premis mengenai bahwa iman yang kami imani adalah iman terhadap Tuhannya Yahudi. Itu disclaimernya. Jadi imannya mestinya iman yang kami imani itu adalah terhadap iman kepada Tuhan Yahudi. Jadi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kalau yang betul itu semestinya percaya bahwa Tuhan itu Echad. Ya kan? Itu yang betul gitu. Maka ketika iman itu diarahkan ke Tuhannya Yahudi, ya kami mengimani Tuhannya Yahudi gitu loh. Sebagai Tuhan kami juga, kan gitu. Nah, kemudian apakah orang-orang Kristen harus menjalankan 10 hukum Taurat? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak boleh. Agama Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi Tuhan, ini saya mengutip satu baris kata, baris kalimat sebelum Rabbi Yonatan Sach meninggal ya. Rabbi Yonatan Sach ini salah satu rabi terkemuka yang kemudian diangkat menjadi Sir kalau itulah Sir oleh Ratu Inggris. Dia mengarang banyak buku, salah satu bukunya itu adalah Tuhan Yahudi dipercaya oleh Kristen dan Islam sebagai Tuhan mereka. Gitu. Tapi agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah Torah itu jelas sebagai suatu warisan yang hanya diwariskan kepada jamaah Yakub. Ya kan? Itu ada tertulis dalam Torah. Jadi, di luar itu orang tidak boleh. Nah, itu yang Bang Sul tadi sebutkan. Kalau kemudian itu, ya kamu nggak ada hak gitu loh. Ini sesuai dengan Mishnah Sanhedrin 59a. Di situ orang lain, orang Goyim itu nggak boleh dia melaksanakan Torah. 613 mitzvot itu nggak boleh dia lakukan. Karena itu hanya untuk orang Yahudi. Maka kemudian, kenapa kok orang Kristen tidak bersunat? Ya karena dia nggak boleh menjalankan sunat itu sebagai sebuah hukum. Dia nggak boleh melaksanakan mitzvot itu sebagai sebuah hukumnya dia. Karena itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Termasuk kemudian dia menjalankan hal-hal lain. Ya seperti sakarit, seperti arbit. Ya ibadahnya orang Yahudi itu bagi orang Kristen nggak boleh. Mereka hanya boleh mengimani Tuhan yang sama gitu loh. Kalau kamu beriman dengan Tuhan yang sama ya silakan. Tapi kamu nggak boleh melaksanakan ini. Karena hukumannya mati. Nah, kemudian ada yang mencap itu sebagai avodah zarah. Ya karena merasakan, oh orang Kristen menuhankan manusia yang mana dulu kan gitu. Jadi ada juga, saya nggak memungkiri juga seperti yang Bang Zul tadi bilang itu, bahwa ada Kristen-Kristen lain yang di luar sana yang beraliran lain juga tuh kebingungan juga dengan konsep ketuhanan itu gitu kan. Saya nggak mau menyinggung doktrin lah. Nanti itu seperti yang saya bilang bisa membuat orang lain tersinggung gitu. Nah, tapi seharusnya jika seorang Kristen Termute. Sendiri. Bang Handi jangan-jangan mute saya ini. Aduh, gimana sih?
Jadi nggak enak jadinya ini. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Anggaplah kongkol sendiri gitu aja. Nggak apa-apa. Udahlah, berhenti aja lah, nggak enak kan saya lah. Boleh saya sikapi sedikit Bang ya? Ya Terkait boleh, apa silakan, yang silakan. saudara sampaikan. Tapi sorry Bang Zul, jangan panjang-panjang nanti ke-mute lagi. Oh iya. Oke. Jadi ada hal yang menarik di sini ya. Saya kembali menyatakan pernyataan saya. Yahudi memiliki aturan, tetapi kemudian mereka meninggalkan aturan. Kristen tak punya aturan, tapi Kristen membuat sendiri aturan itu. Nah sekarang, ketika saudara mengakui bahwasanya Kristen dalam hal ini yang disebut Abu Dasarah tadi, ada yang menyebutnya seperti itu, atau dikatakan sebagai bidat, orang-orang di luar Yahudi, atau taruhlah proselit, ya, orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang kemudian ikut mengaku sebagai pentuhan-tuhannya Yahudi. Nah poinnya di sini adalah, ketika saudara Kristen mengaku menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, tentu harus punya pola. Seperti umat Islam menyembah kepada Tuhan yang mengutus para nabi kepada Bani Israel. Nabi-nabi itu diantaranya adalah Nabi Musa, Daud, Salomo, kemudian ada Nabi Ishak, ada kemudian Isa, atau orang Kristen menyebutnya Yesus. Tapi syariat kami berasal dari Tuhan yang sama, namun hukum-hukumnya itu berbeda dengan hukum mereka. Tapi kami menerima perintah. Nah sedangkan orang Kristen mengakui Tuhannya Yahudi, tapi Kristen tak pernah menerima perintah dari Tuhannya orang Yahudi. Bahwa Tuhannya Yahudi memerintahkan misalnya ada seorang nabi untuk ke Kristen. Tapi itu tidak kita temukan. Misalnya perintah ibadah hari Minggu. Itu tak ada nabi yang diutus oleh Tuhannya Yahudi untuk Kristen untuk mengajarkan ibadah Minggu. Atau Tuhannya orang Yahudi mengutus seorang nabi untuk menjadikan Paulus ini sebagai rasul, atau menjadikan makanan mereka yang tadinya haram untuk Yahudi menjadi halal bagi orang Kristen. Itu tak ada. Semuanya dalam Kristen, apapun itu saya katakan dibuat-buat sendiri, termasuk bertuhan kepada Tuhannya orang Yahudi yang tidak ada polanya. Nah, coba abang pikirkan itu, ada nggak polanya? Bahwa Tuhannya Yahudi memerintahkan disembah oleh non-Yahudi dengan pola tidak bersunat, ibadah Minggu, itu ada nggak? Kalau di Islam kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Sekarang Itu kan gini jelas. Bang Zul. Nah, kalau di Kristen ada nggak pola itu Bang? Ada nggak pola seperti itu? Saya tanya dulu ke Bang Zul, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Sekarang menurut Bang Zul, iman yang Bang Zul jalankan sekarang ini sama nggak dengan iman orang Yahudi? Dalam hal apa dulu? Iman kepada Tuhan, iman kepada malaikat, iman kepada siapa dulu? Kalau iman kepada Tuhan, iman ke orang Yahudi itu kan cuma satu imannya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalau itu sama. Qul huwallahu ahad, itu sama berarti. Sama ya? Iya. Sama. Apakah dalam keimanan Islam menjalankan tradisi yang Yahudi jalankan? Oh enggak, beda kami. Nah, berarti sama dengan Kristen. Nah, Kristen mana perintahnya Bang? Perintahnya mana dari Tuhannya Yahudi untuk jadi Kristen? Kalau kami jelas perintah Tuhannya Yahudi untuk menjadikan kami Muslim ada. Nah, di mana itu perintahnya itu? Surah Al-Maidah ayat 3. Bukan lah, kan kita bicara masalah abang gini, jadi ibarat delegasi. Kalau kemudian abang mengatakan imannya Muslim dengan imannya Tuhan Yahudi, dengan Yahudi itu iman yang sama. Secara ketuhanan ya, sama. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sama kami. Oh iya, kalau cuman beriman kepada Tuhan yang Maha Esa banyak Bang. Al-ilahisme, terus banyak aliran-aliran yang cuma beriman kepada satu Tuhan itu banyak gitu kan. Untuk kita menjadi bisa, Islam perintahnya ada. Nah untuk menjadi Kristen ada nggak perintahnya? Makanya ini yang saya tadi bilang. Jadi di sini perbedaan pendapatnya. Makanya saya bilang kita tidak bisa kemudian mengeneralisir dengan hermeneutika kita masing-masing. Padahal jelas Bang, saya cuma minta perintah untuk menjadi Kristen, apakah ada dari Tuhannya orang Yahudi gitu? Saya menghormati saudara-saudara Muslim, karena yang Muslim kan bukan cuman di sini gitu kan. Di luar sana banyak juga saudara-saudara lain yang Muslim, termasuk teman-teman saya yang Muslim, yang ada ustadz, kiai dan segala macamnya itu. Saya menghormati mereka. Mungkin jikalau mereka suatu saat menangkap siaran ini, bisa saja kemudian mereka memberikan pandangan kepada saya gitu. Nah itu yang saya hormati. Jadi saya tidak akan melanggar itu.
Artinya saya juga berharap hal yang sama ke Bang Zul sebagai umat beragama yang mempunyai toleransi tinggi di negara ini gitu kan. Jangan sampai diskusi kita ini kemudian bisa membuat orang lain tersesat kan gitu. Tujuan kita itu adalah memberikan pandangan-pandangan kebaikan-kebaikan buat orang yang mendengar. Ya terlepas dari itu orang yang nggak ngerti atau yang ngerti gitu ya. Tapi saya berikan pandangan bagi. Kalau abang bertanya di mana diperintahkan, makanya tadi saya bilang bahwa kami ini kami ini beriman kepada Tuhannya Yahudi. Dasarnya apa? Ya kalau kemudian kita merujuk kepada Yesus sebagai seorang rabi Yahudi, terus kemudian murid-muridnya banyak yang kemudian seorang rabi juga, yang pengajar-pengajar juga orang-orang Yahudi asli, dan agama Kristen itu berkembangnya di Israel sana gitu kan. Itu kan sejarahnya cukup panjang untuk kita bahas di sini kan. Nggak mungkin kita bahas semuanya sekaligus. Tapi secara singkatnya ya, dasar dari keimanan Kristen itu adalah dasar dari keimanan Yahudi. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kemudian tidak mungkin orang Kristen menjalankan apa yang orang Yahudi jalankan. Kita ini terhalang hukum. Ya, Bagi orang dia. Yahudi, bagi Itu dia orang masalahnya Yahudi, di situ, Bang. iya, bagi orang Yahudi haram hukumnya orang lain menjalankan, termasuk Muslim juga. Muslim nggak boleh menjalankan hukum Yahudi, karena Ya, hukum memang Yahudi kami itu enggak. karena hukum Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Nah itu Nah, dia. Kristen juga begitu. Kristen itu pun tidak boleh menjalankan hukum Yahudi secara penuh, karena itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Gini Bang, Gitu kira-kira Bang. Jadi kalau Ya. ditanyakan mana perintahnya, nggak ada. saya rasa juga sama. Perintah Tuhannya Yahudi kepada Muslim juga pasti tidak ada kan. Nah, siapa bilang? Nah itulah. Coba dengarkan saya sedikit Bang. Kalau dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jelas kami ada perintahnya. Lalu kemudian orang-orang Yahudi diseru kemudian oleh Allah untuk mengikuti ajaran yang datang melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an surah Al-Maidah. Ketika kemudian mereka ingkar terhadap perintah Tuhan yang datang kepada mereka, ujung-ujungnya karena kasih Tuhan kepada mereka, mereka masih diberi jalan untuk menuju kepada keselamatan. Dengan jalan apa? Dengan menuju kepada keislaman. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Bahkan Allah menerangkan kepada mereka, yahdi bihillah man ittaba ridwan subulas salam. Kalau kalian ingin selamat wahai orang Yahudi, maka ikutlah kepada jalan keselamatan yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada, Ya, Bang. ini Nah, yang saya rasa. sekarang yang saya minta itu dari Kristennya. Ada nggak Tuhannya orang Yahudi meminta orang Yahudi untuk ikut kepada Kristen? Itu loh. Kalau tidak ada berarti yang saya katakan Kristen ini tidak punya aturan, bikin aturan sendiri. Itu maksud saya Bang. Kalau kami kan jelas aturannya. Silakan. Pak, di mute Pak. Iya kan, aduh, nggak boleh ngomong lama-lama kayaknya. Kalau ngomong lama-lama saya langsung ke mute ini. Kan tadi saya sudah jelaskan, kalau abang meminta mana perintahnya untuk mengikuti Kristen, kan ya mana mungkin gitu loh. Sementara kami ini, Kristennya harusnya ini beriman kepada Tuhannya Yahudi. Maka kemudian dia boleh mengadopsi kitab Yahudi sebagai suatu dasar iman gitu loh. Tapi tidak bisa mengklaim bahwa kitab suci itu adalah kitabnya Kristen. Itu adalah kitab Yahudi. Karena Torah itu hanya diturunkan untuk jamaah Yakub. Gak mungkin ada perintah untuk mengikuti Kristen. Perintahnya hanya satu, kalau percaya kepada Tuhan Yahudi ya ikutlah dengan iman. Karena di dalam tadi yang lagi-lagi saya bilang bahwa Mishnah Sanhedrin itu melarang kita melakukan tradisi Yahudi. Nggak boleh. Karena Lalu proselit ini dari mana Bang kalau gitu? Ya, Proselit ini dari mana berarti? Berarti benarlah penyampaian saya di Matius 23 nomor 15. Proselit ini adalah
orang yang mengikuti Saya orang tadi di Farisi yang awal, dijadikan saya sudah sebagai orang jelaskan. neraka, kan gitu Bang. Bahwa begini Bang, tadi saya sudah tafsirkan juga ayat yang Abang sampaikan itu. Jadi proselit itu orang yang mempertobatkan dirinya untuk percaya pada Tuhannya Yahudi. Kan itu. Lalu kemudian kalau kemudian banyak pecahan-pecahan di dalam Kristen itu juga yang menafsirkan sendiri, ya itu urusan lain gitu loh. Kita nggak bisa bahas di sini kan, nanti banyak orang yang marah gitu loh. Karena dialog ini kan cuman dialog terbuka begini aja. Nah, kalau sampai ke pihak-pihak lain ya itu kan mungkin Bang Zul nggak ada apa-apa, tapi saya kan nanti bisa dipertanyakan, bisa dimintai pertanggungjawaban mengenai pernyataan saya gitu kan. Oke Bang. Jadi Tapi Bang, jadi sebetulnya itu. proselit ini masih ini juga menyembah Yesus juga. Loh iyalah Bang. Berarti bukan Proselit itu menyembah kepada Tuhannya Yahudi Bang. Tadi katanya menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Gimana sih? Abang pilih? Yeshua itu Tuhan Yahudi bukan? Alamak, gimana? Di mana datanya? Nah, inilah yang saya katakan tadi, saudara. Bukan. Di dalam Matius 23. Ini sebetulnya, sebetulnya ini salah proselit pandangan. ini, sabar Bang. Begini, proselit sebentar. ini yang menggenapi nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 sebagai penghuni neraka. Ya, sebentar saya jelaskan dulu Bang. Saya kemut-mut terus ini. Gitu loh Bang. Ketahuan Diskusinya akhirnya, nggak kan? seru. Saya kayak kemut-mut terus ini. Apa Ujung-ujungnya gimana ketahuan ternyata orang-orang yang mengaku proselit ujung-ujungnya menggantikan Tuhannya Yahudi dengan anak manusia. Itu bahaya. Nah itu yang saya bilang, itulah kesalahan fatal yang bisa menyesatkan orang, ya kan? Sekarang bukan bisa Yesus tapi itu, menyesatkan Bang, udah bisa bukan bisa menyesatkan, itu tapi dia. sudah Makanya menyesatkan. saya bilang banyak aliran Kristen juga bingung dengan konsep itu gitu loh. Contohnya apa? Tuhan tuh yang mana sih? 100% manusia, 100% Tuhan, kan begitu. Jadi kalau saya merasa Tuhan ya Tuhan aja gitu loh. Kalau Tuhan Tuhan kemudian berdiam di dalam dalam daging, itu cerita lain lagi. Itu kajiannya beda lagi gitu kan. Itu tapi Nah, kalau Yesusnya jadi Tuhan itu pola dari mana itu Bang? Ajaran bukan dari Yesus mana? jadi Tuhan sebetulnya. Yesus itu kan kalau Bang Zul tadi saya lihat di awal kan sangat paham dengan bahasa Yunani ya. Ngerti sedikit Bang, sedikit aja. Ya, ngertilah proselutos itu kan bahasa Yunani, terus kemudian Abang kayaknya mempelajari itu gitu. Termasuk kata Yesus itu juga adaptasi dari bahasa Ibrani kan, bahwa sebetulnya Yesus itu dari kata Yeshua. Yeshua itu dari akar kata yasa. Yasa itu artinya kan menyelamatkan. Lalu di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu Anochi Adonai ve'en mi baladai Mosia. Aku dalam tafsirannya itu kan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka kalau sesungguhnya juru selamat itu adalah Tuhan sendiri kan. Nah, kata Yeshua ini dilekatkan kepada seorang manusia yang kemudian mengemban tugas untuk menjadi korban keselamatan gitu. Nah, itu simpelnya aja, Bang. Nanti kalau kita bahas lagi, ada lagi orang yang tersinggung di luar sana, itu yang saya nggak mau. Kalau ada diskusi yang tertutup sih enak sebetulnya. Kalau diskusi terbuka gini jadi konsumsi publik, jangan-jangan jadi saya ini dijadiin materi gitu untuk YouTube-nya Bang Zul ini. Bukan Bang. Yang Iya pasti kan? kemudian adalah ketika Itu saya nggak mau itu. Jangan ketika sampai saya jadi materi gitu. Karena kan kita tidak melalui persetujuan. Pak Lukas gimana kira-kira nih? Diskusi kita dijadiin materi ya. Nah, itu kan enak ya kan? Bang Zul gimana menurut Bang Zul? Ya Setahu kan? saya Bang, hukum itu selalu berjalan. Ketika kita sudah tampil di publik, berarti kita semua menjadi konsumsi publik semuanya. Kita harus menyadari itu. Maka ketika saudara mengatakan Yeshua itu adalah merujuk kepada Tuhan itu sendiri, lalu bagaimana dengan nama yang lain seperti Yesaya, Immanuel? Itu kan semua nama-nama Tuhan yang pada intinya merupakan gelar-gelar Tuhan kepada mereka. Jadi tidak bisa kemudian hanya gara-gara Yeshua lalu kemudian sebagai juru selamat, lantas bagaimana dengan yang lain? Berarti mereka juga Tuhan dong ya? Kalau kata Yeshua itu kan hanya untuk pemakaiannya beda, Bang.
Jadi nggak bisa juga disamain dengan kata-kata kayak Yesaya, apa yang lain-lain abang sebutkan itu beda beda lagi gitu loh. Jadi Tapi kan itu gelar-gelar Tuhan semua. sama seperti Abdullah umpamanya. Abdullah hamba Allah Itu umpamanya kan. hamba Allah. Ya hamba Allah kan, ya kan memakai nama Allah juga di belakangnya kan. Apa nggak boleh? Ya kan? Pasti boleh. Itu buktinya dipakai kan. Abdullah Ya, hamba artinya Allah dengan gitu kan. sendirinya kata Yesua itu bukan berarti dia adalah Tuhan. Karena kalau itu dijadikan sebagai Tuhan, bagaimana dengan anaknya Nun? Yesua bin Nun. Dasarnya itu Berarti lebih dulu dong. dasarnya itu sebetulnya ini pola keselamatan di dalam Yahudi, bahwa Yahudi menunggu juru selamat. Kan tadi saya udah bilang juga di awal, bedanya Kristen dengan Yahudi itu apa sih? Sama-sama menunggu juru selamat. Yahudi yakin juru selamatnya belum datang, Kristen yakin juru selamatnya sudah datang. Kan sama kan? Berarti siapa yang menyelamatkan? Tuhan yang menyelamatkan, yang mengirimkan seorang juru selamat gitu loh. Mengirimkan Nah seorang itu, juru jadi selamat. itu aja bedanya. Tuhan sebetulnya siapa yang menjadi juru selamat? Kalau di dalam Yesaya 43 ayat 11 ya Tuhan itu sendiri yang sebagai juru selamat gitu. Ya, Ya kan? Tuhan sebagai juru selamat, Bang. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan dia hanya sebagai perantara. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia hanyalah wadah Tuhan sebagai duta, Kan sebagai saya sudah rasul bilang, Tuhan. sorry Bang Zul, saya sudah bilang itu. Kalau itu saya tidak berani bahas di sini. Karena ini kan terbuka forumnya. Nanti ada yang lain tersinggung gitu loh. Itu pemahaman Kristologi itu berbeda lagi di setiap orang. Karena Bang Zul pasti tahu lah, Kristen itu juga banyak aliran kan. Saya nggak mau nanti disebut sebagai pemecah belah gitu. Sementara di komal-komal yang lain saya lihat itu di komal Muslim aja ada Kristen sama Kristen itu berantem. Nah, itu saya sedih sebetulnya. Walaupun mereka berbeda aliran gitu. Yang satu Oneness, yang satu Tritunggal, mereka berantem di Zoom-nya Muslim, di komalnya Muslim. Itu kan sedih sebetulnya. Kayak mengadu domba umat gitu kan. Hanya karena perbedaan pandangan dalam doktrin dan penafsiran Alkitab gitu. Jadi membuat orang lain berantem, itu yang saya nggak mau. Jadi kalau itu dibahas dalam diskusi tertutup sih oke lah. Ya, kalau diskusi terbuka nanti ada lagi orang yang ribut berantem terus gara-gara saya nggak mau, gitulah Bang Zul kira-kira. Oke, baik. Ini aja udah banyak saya diturunkan ini karena mungkin kurang seru kali. Gini aja, Bang. Kalau dengan pernyataan Abah yang secara berulang kemudian ada rasa kekhawatiran terjadi dengan adanya akan muncul kesalahpahaman, itu justru lebih menguatkan iman saya. Karena di Islam itu 1400 tahun silam sudah diterangkan oleh Al-Quran. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanazu hazzam mimma zukiru bih wa aghrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi Ya, kalau itu abang dalam ini sudut semakin pandang- khawatir, kalau dalam semakin sudut khawatir, pandang ya dalam berarti sudut membenarkan pandang Al-Quran gitu, Bang. Enggak, dalam sudut pandang Islam ya sah-sah saja. Saya nggak mau membantah itu. Kan itu imannya abang, bukan iman Ya itulah saya. maksudnya. Kan? Maksudnya Al-Quran saya memberikan kabar bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani itu di antara mereka muncul kebencian dan permusuhan di antara mereka sampai hari kiamat. Nah ini Nasrani, orang-orang yang dari Nazaret dan kemudian Kristen sebagai orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut orang yang dari Nazaret tersebut. Itu sudah 2000 tahun dan hari ini masih memperlihatkan permusuhan antar mereka. Artinya Al-Quran saya nggak pernah bohong mengatakan sesuatu. Ya, Gitu, Bang. kalau itu saya sih nggak heran. Kenapa saya bilang nggak heran? Karena itu kan catatan sejarah, Bang. Begini, Quran itu ada itu di abad ke-6, gitu kan. Lalu kekristenan itu ada itu setelah abad kedua ketiga baru mulai tumbuh dengan pesat, kan gitu. Maka sempalan-sempalan Kristen seperti Nasrani, Ebionit dan lain-lain itu yang lari ke Arab,
kemudian bergabung dengan sekte-sekte Arab kayak macam Dusara gitu, penganut Dusara gitu kan, yang di Petra itu, ya itu sama, itu yang kemudian mengembangkan ajarannya secara sendiri juga, yang kemudian dipahami oleh Muslim pada waktu itu. Sementara Quran itu baru turun di abad ke-6 dan mencatat catatan sejarah bahwa terjadi perdebatan di antara kalangan Kristen yang kemudian itu menjadi sebuah catatan gitu, ditulis dalam Quran gitu kan. Itu suatu hal yang wajar menurut saya kemudian diketahui, kecuali kalau peristiwa-peristiwa sebelum itu jauh sebelum itu ya belum tentu diketahui begitu kan. Kalau abang umpamanya abang udah lahir duluan, terus kemudian abang mengetahui peristiwa-peristiwa sebelum abang lahir kan, nah itu baru ajaib gitu loh. Tapi abang lahir kemudian mengetahui peristiwa-peristiwa yang berjalan, itu kan saya rasa hal-hal yang wajar, dan ya dalam iman masing-masing saya rasa itu nggak ada masalah lah. Iman kita kan masing-masing gitu kan bang, nggak ada masalah lah itu. Oke. Baik, mungkin Dinda Diansa atau teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya sedikit aja Bikin kalau saya masako ke dulu Pak saya dengan campur kopi. Siap. Sekalian minum Siap, vodka Guru juga. Silakan. Siap benar. Izin sedikit menambahi Pak Lukas, bahwasanya apa yang disampaikan oleh guru kami, Guru Ndasuma itu tadi bisa dijadikan bahan renungan gitu loh. Coba direnungkan bahwasanya ya sabar dulu Pak. Sabar dulu siap. kan. Lanjut. Yang namanya penambahan dari saya kan nggak harus Bapak setuju kan. Kan nggak harus kan. Ya, lebih bijaknya saya bilang bukan